warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Febrianti ingin mempresentasikan tentang laporan PLB 2 selama di MTSN 2 Kota Surabaya. Yeah, before you continue, Ya. you have 22 slides. Yeah, that's many slides. So I expect that you can go to the main points only, skip some minor points. You only have at the most you only have 7 minutes, please. Okay, thank you, ma'am. Next slide, please, Hamda. Dan kali ini untuk DWL-nya diketuai oleh Dr. Siti Asmia SPD MTSOL dengan Guru Pamong Raden Lukman Wijaya MPD dan Arianto SPD dengan mahasiswa PLP Anisayana, Ervina, Hamda, dan Jamal. Untuk Pak Raden dengan mahasiswa Anis dan Ervina dan Pak Arianto oleh Hamda dan juga Pak Jamal. Namun kedua pamong tersebut masih membantu untuk mengayomi dan memberikan arahan dan juga kritik dan saran kepada 4 mahasiswa PLP 2 Prodi PBI. Selanjutnya yakni week 1 tentang laporan observasi dan modeling guru pamong. Hamda lanjut, Ham. Lanjut lagi untuk week 1 yakni seputar lembar observasi dan modeling guru pamong. Pada minggu pertama, kami melaksanakan pembukaan atau pelepasan PLP 1 ke MTSN 2 Kota Surabaya dan sudah dibagi untuk mahasiswanya antara Pak Lukman dan juga Pak Ari. Dan untuk hari pertama, Pak Lukman bersama Anis dan Vina melaksanakan koordinasi untuk minggu selanjutnya selama 2 bulan. Dan untuk Anis terbagi job desk pada kelas 7 dan kelas 8 dan Vina kelas 7. Untuk saya sendiri dibagi menjadi 7 minggu pertemuan dengan berbagai materi yang akan disampaikan secara urut yang tertera pada slide berikut. Dan untuk setiap materi yang ingin kami presentasikan, wajib hukumnya untuk di-share ke grup WhatsApp grup yang akan dikoreksi oleh Pak Lukman apabila nanti ada revisi atau apapun yang ingin disampaikan sebelumnya agar saat ingin disampaikan kepada murid tidak ada miskomunikasi. Untuk selanjutnya, bahwa perlu diketahui untuk murid kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, untuk kelas 7 sendiri ada 9 rombongan belajar, kelas 7 ada 9 rombongan belajar, dan kelas 8 ada 8 rombongan belajar. Next slide, Hamda. Untuk kelas 7, perempuan ada 163, laki-laki ada 135 dengan total 298. Kelas 8 ada 9 rombongan belajar dengan total perempuan 149 siswa, laki-laki 104 siswa dan jumlahnya 253. Can you go to the main points of your teaching practice? Bentar Vina ya, ini masih benar. Yeah, so you keep information about administrative things. Jadi informasi administratif enggak usah. Ya. Langsung ke ini apa namanya? Teaching and learning. Ya. Lanjut lagi ya. Untuk kurikulum yang digunakan oleh MTSN 2 yakni kurikulum K13 dengan karakteristik murid heterogen. Dalam week 2 ini yaitu praktik mengajarnya 25% mahasiswa dan 75% guru pamong. Selanjutnya yakni pembelajaran yang dilakukan pada week 2 ini masih berpatokan pada e-learning karena di masa pandemi ini jadi pembelajarannya menggunakan e-learning yang dari Kemenak langsung. Dan untuk selanjutnya Pak Lukman memberikan password dan juga NIM-nya untuk password dan juga username-nya kepada Anis dan Vina agar lebih mudah mengelola e-learning untuk mengupload bahan ajar, KI 3 berupa pengetahuan tentang tugas dan juga KI 4 tentang keterampilan. Untuk yang selanjutnya yakni week 3. Untuk week 3-nya kami sudah praktek mengajar 50% mahasiswa dan 50% guru pamong. Dalam minggu ini kami diberikan tanggung jawab untuk merekap nilai siswa, jadi dikasih arahan dan juga
bagaimana cara merekap nilai. Dan untuk yang pertama kali, yakni kami merekap nilai seputar KI3 atau keterampilan, dan ada beberapa soal dari kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 8 ditanggung jawab oleh Anis dan kelas 7 oleh Ervina. Untuk kelas 7 ada beberapa soal tentang asking and greeting, taking leave berupa dialog. Jadi nanti bagaimana misalnya yang salah hanya satu kata saja, atau yang salah hanya satu nomor saja, atau jika mungkin siswa yang salah pengerjaannya atau mungkin salah halamannya gitu. Nanti bagaimana caranya untuk mendapatkan atau total nilai yang sebenarnya. Untuk yang selanjutnya yaitu week 4, proses mengajarnya sudah 75% mahasiswa dan 25% guru pamong. Kali ini kami sudah melaksanakan pembelajaran melalui Zoom meeting, dan ada beberapa revisi saat mengumpulkan RPP, yakni Pak Lukman menyarankan kepada kami untuk melakukan RPP model simple saja, karena dengan tujuan yang penting siswa nanti mampu dengan RPP yang kita buat nanti dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik, dan siswa selama proses pembelajaran bisa memahami informasi yang kami berikan. Untuk week 5, praktik mengajarnya sama, yakni 75% mahasiswa dan 25% guru pamong. Untuk mengajarnya masih berbasis Zoom meeting, dan karena hari Senin itu jadwal bahasa Inggrisnya kelas 7 dan kelas 7 masih belum melakukan pembelajaran tatap muka, jadi untuk pembelajarannya masih via Zoom meeting, dan saya jadikan satu hari atau satu kali Zoom meeting, karena di hari Senin untuk kelas 7A, B, C, D, dan E. Untuk materi yang disampaikan sama, dan untuk siswanya, alhamdulillah respon dari siswanya juga cukup baik dan juga banyak yang bergabung. Mereka juga aktif berpartisipasi dalam pembelajaran via Zoom meeting meskipun secara online. Jika dalam minggu sebelumnya Pak Lukman bisa mendampingi dan memberikan tambahan untuk mereview pembelajaran yang telah diajarkan, karena pada minggu yang sebelumnya saya lupa untuk mereview pembelajaran pada akhir pembelajaran. Jadi pada akhir pembelajarannya Pak Lukman menambahkan untuk mereview pembelajaran yang telah diajarkan. Pada review pembelajaran ini siswa itu cukup lupa, jadi mereka itu lupa tentang materi yang telah diajarkan. Jadi untuk mengingatnya perlu sebuah pancingan atau dengan membuka buku paketnya untuk sebagai pedoman dan lebih mengingat-ingat lagi. Dan juga lebih diingatkan bahwa setiap pelajaran yang sudah kita sampaikan sebaiknya dicatat dengan baik dan dipahami, tidak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Dan untuk pembelajaran selanjutnya pada week 5 ini ada sedikit trouble, yaitu video yang ditampilkan itu suaranya tidak terdengar dengan jelas. Jadi untuk menanganinya saya melakukan listening pada handphone. Jadi suaranya itu dari handphone dan nanti diterangkan secara melalui PPT selanjutnya. Untuk minggu selanjutnya, alhamdulillah praktik mengajarnya sudah bisa melakukan tatap muka untuk kelas 7, dan yang diajar itu kelas 7C dan kelas 7D. Untuk pembelajaran tatap muka ini karena Pak Lukman habis melaksanakan porsening di Malang, jadi beliau dalam keadaan sakit dan belum bisa hadir. Alhamdulillah Hamda dan Anis membantu melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk kelas 7C dan 7D dengan membantu menyiapkan proyektor dan juga mengondisikan siswa. Untuk kelas 7C itu setiap akan sesi 2, itu setiap pembelajaran awal wajib hukumnya untuk membaca Asmaul Husna terlebih dahulu dan juga membaca surat pendek. Jadi waktu yang diajarkan itu kan 30 menit. Namun karena kita masuk di sesi 2 pada jam pelajaran pertama, jadi ada waktu 45 menit dengan 15 menitnya dipakai untuk membaca surat pendek dan juga Asmaul Husna, dengan sisa waktu 30 menit untuk diskusi pembelajaran. Namun sayangnya pada pembelajaran PTM kali ini siswa kurang aktif. Mungkin karena kelas 7 baru pertama kalinya masuk sekolah, jadi ketika melakukan sesi tanya jawab itu siswanya itu masih kayak malu-malu ketika ditanyain tentang pembelajarannya atau maju ke depan. Itu sebenarnya dia bisa, namun suara yang mereka keluarkan itu kecil. Mungkin karena ketika mereka menjawab dengan suara lantang nanti takut ketika
oh salah, kamu udah jawab keras tapi salah, mungkin nanti takut diejek atau takut diremehkan karena jawabannya salah. Padahal kita itu tidak pernah ketika jawaban salah tidak langsung menyalahkan, tapi mencoba untuk mereviewnya atau membantunya untuk memberikan jawaban yang benar. Dan untuk minggu yang ke-8 itu ada penutupan PLP dan juga sesi foto bersama. Dan untuk catatannya, setiap materi yang kita ajarkan dan setiap ketika setelah melakukan pembelajaran, itu Pak Lukman selalu menambahkan atau memberi arahan tentang apa yang kurang terhadap pembelajaran yang telah kita ajarkan sebelumnya untuk menjadi evaluasi selanjutnya. Sudah, Mem. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mem, kalau misalnya nggak sesuai sama slide-nya, soalnya. Yeah, that's okay. Next presenter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batul Musyarofa akan presentasikan kegiatan PLP 2 selama 2 bulan di MTSN 2 Kota Surabaya. Bentar, maaf. Pada minggu pertama setelah pembukaan atau penyerahan mahasiswa PLP, mahasiswa melakukan observasi terkait dengan lokasi PLP, dan yang kedua modeling guru pamong. Nah, untuk modeling guru pamong ini saya praktikan melakukan observasi terkait dengan pembelajaran daring sinkronus yang dilakukan guru pamong saya melalui Zoom meeting dan pembelajaran daring asinkronus melalui grup WhatsApp. Dan untuk perangkat pembelajaran ini telah diberikan pada minggu pertama, jadi satu paket termasuk Prota, Promes, RPE, RPP, dan lain-lain. Nah, untuk pembelajaran sinkronus sendiri sebenarnya tidak dilakukan secara teratur setiap minggu, jadi pembelajaran lebih sering dilakukan asinkronus melalui grup WhatsApp. Jadi yang untuk pertama, guru pamong meminta murid untuk kegiatan literasi, yaitu membaca materi di buku atau bahan ajar yang telah dikirimkan, lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apa saja yang masih dibingungkan, atau memberi kesempatan untuk berdiskusi pada grup WhatsApp tersebut, lalu guru menjelaskan ulang, setelah itu penugasan. Nah, untuk penugasan sendiri, untuk reading dan writing skill-nya sebagian besar diberikan di buku interaktif yang diterbitkan oleh Intan Pariwara. Nah, untuk speaking skill-nya, guru meminta peserta didik untuk membaca dialog-dialog singkat yang ada di buku interaktif tersebut, dan juga menyanyikan lagu yang telah dikirim oleh guru mata pelajaran yang terkait. Nah, selanjutnya di minggu ke-2 sampai minggu ke-6, praktikan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, praktik mengajar terbimbing. Untuk praktik mengajar terbimbing ini nanti akan dijelaskan secara detail di slide selanjutnya. Yang kedua, konsultasi jurnal artikel yang dilakukan dengan 2 guru pamong setiap minggunya. Lalu praktikan juga diwajibkan untuk melakukan 1 kali piket prokes dalam 1 minggu dan 2 kali piket kelas. Untuk piket prokes yaitu mengecek absen siswa, juga mengecek suhu. Untuk piket kelas, praktikan mengecek kelas-kelas yang kosong dan melaporkan ke Waka. Namun jika memang guru berhalangan hadir, praktikan diminta untuk mengisi kelas-kelas kosong tersebut. Selanjutnya, berpartisipasi dalam peringatan hari besar. Jadi praktikan diminta untuk
membantu dan berpartisipasi, misalnya seperti kemarin upacara Hari Pahlawan juga membantu dan bergabung dalam kegiatan Maulid Nabi. Selanjutnya, praktikan membantu jalannya vaksinasi, pembagian raport, dan sesi foto pelajar. Dan yang terakhir, konferensi 321 tahap 1 dan tahap 2 yang dilakukan dengan guru pamong dan DPL. Selanjutnya, terkait dengan praktik mengajar terbimbing, bahan ajar yang digunakan oleh praktikan disesuaikan dengan buku yang digunakan oleh sekolah, yaitu course book oleh Intan Pariwara. Yang kedua, video animasi yang dibuat sendiri oleh praktikan, PowerPoint, dan kuisis. Kuisis biasanya digunakan oleh praktikan untuk mengecek pemahaman siswa saat pembelajaran tatap muka. Namun karena pembelajaran tatap muka sendiri memang terbatas, hanya 30 menit untuk setiap mata pelajaran, sehingga untuk kuisis ini sendiri tidak selalu diadakan setiap praktek pembelajaran. Untuk pemberian latihan, praktikan dikarenakan guru pamong tidak menggunakan e-learning, sehingga praktikan memberikan penugasan melalui grup WhatsApp dan biasanya dikumpulkan melalui Google Form, sehingga tugas-tugas dapat terorganisir dengan baik. Lalu untuk model soal sendiri, praktikan tidak hanya memberi multiple choice, true or false, atau short answer, tapi juga meminta peserta didik untuk menganalisis seperti misalnya materi label, jadi mencari produk atau khususnya produk kesehatan dan menganalisis, mendeskripsikan produk tersebut. Lalu juga peserta didik diminta untuk membuat video prosedur teks. Selanjutnya, di minggu terakhir, minggu ke-7, praktikan melakukan praktik mengajar mandiri, lalu sekalian berpamitan dengan kelas-kelas yang memang dipegang oleh mahasiswa masing-masing, lalu rekap nilai dan setor nilai kepada guru pamong. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Next, the other two presenters. Saya dulu atau Mas Jamal dulu? Whoever. Saya. Oke. Mas Jamal? Mas Jamal dulu dah. Mbak Anis dulu boleh, saya juga boleh. Ya, silakan. Saya dulu Mas ya. Oh, ya wes, ya Mas wes. Jamal? Ya. Oke, saya. That's okay. Ya, sing tuwek ngalah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anizayana. Karena kurang lebih apa yang dari minggu pertama sampai minggu ke-7, karena saya sepamong dengan Ervina, yang kami lakukan kurang lebih hal yang sama, dari modeling dan juga praktik mengajar terbimbing sampai praktik mengajar mandiri yang dipamongi oleh Pak Lukman, kira-kira sama. Jadi saya akan fokus menjelaskan apa yang diberikan pada ke siswa sewaktu praktek mengajar terbimbing dan praktek mengajar mandiri. Jadi pada tanggal 29 Oktober 2021 saya diberi kesempatan oleh Pak Lukman untuk menghandle kelas 8E dan 8H. Sebelumnya saya menghandle kelas 8E, F, G, H, dan Ervina 7 ABCD. Alhamdulillah pada 29 Oktober ini kelas 8 sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan PTM terbatas, namun jadwalnya sendiri, dan kebetulan kelas 8E dan 8H ini mendapatkan jadwal tidak PTM tapi Zoom, jadi saya mengajar mereka melalui Zoom meeting. Nah, materi yang saya ajarkan yaitu expression of giving instruction. Jadi saya pertama menjelaskan
cara membuat expression of giving instruction dan menemukan expression tadi di dalam dialog pendek yang saya buat dalam PPT. Pertama-tama saya membuat beberapa dialog yang kemudian menyuruh siswa untuk membacanya dan bersama-sama menemukan expression giving instruction di dalamnya. Juga nanti terakhir untuk menguji kemampuan siswa saya menggunakan quizzes. Nah, karena saya menggabungkan kelas 8E dan 8H jadi satu sesi Zoom meeting. Ini juga merupakan salah satu lag atau kekurangan dari pembelajaran daring melalui sinkronus melalui Zoom meeting. Kira-kira 8E dan 8H itu sebenarnya totalnya sekitar 30-an lebih, 40-an lebih, bahkan sampai 50, namun yang mengikuti hanya 18 anak. Alasan mereka karena ya device dan poor connection dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya 18 anak ini semuanya aktif dan tidak pasif. Berikut ini materi yang saya sampaikan. Nah, ini adalah penugasan yang saya berikan dengan yang menganalisis menemukan expression of giving instruction dalam dialog, terus melengkapi dialog rumpang serta membuat dialog based on situation. Kemudian pada praktek mengajar mandiri pada 2 November 2021 saya diberi pegangan kelas 8G dan 8F. Yang kelas 8F Pak Lukman terlebih dahulu yang menyampaikan beberapa hal yang ingin disampaikan kepada siswa. Dan pada saat itu juga pada kelas 8F karena guru yang sebelumnya molor, jadi karena waktu kita 30 menit habis untuk menata LCD dan lain-lain, akhirnya tidak semua aktivitas pembelajaran yang terdapat di RPP saya dapat itu terlaksana. Namun secara garis besar dan poin-poinnya sudah alhamdulillah. Namun yang kelas 8G, alhamdulillah saya menghandle dari awal hingga akhir dan Pak Lukman hanya mengawasi dari jauh. Di sini di minggu terakhir di praktek mengajar mandiri saya mengajarkan tentang expression of inviting and response, accepting and declining. Jadi saya menjelaskan bagaimana di sini juga saya menggunakan video pembelajaran yang saya buat secara mandiri, juga merupakan salah satu output dari PLP ini untuk ditampilkan saat praktik micro teaching saya kepada siswa. Pada saat itu kendalanya adalah saya lupa tidak membawa speaker dan suaranya tidak terlalu jelas, tapi alhamdulillah siswa bisa mengerti informasi yang provided di dalam video tersebut. Jadi saya mengajarkan siswa pada materi ini untuk bagaimana menemukan expression of expression of inviting and response dalam sebuah dialog, juga melengkapi dialog rumpang dengan expression of inviting, juga membuat invitation card dan responsnya. Kelas 8G ini yang mengikuti PTM terbatas ada 12 anak. Berikut ini materi yang saya sampaikan di PPT. Dan ini adalah penugasan yang nantinya akan dinilai dan dimasukkan dalam KI 4 di e-learning. Karena yang KI 3 kemarin, karena yang KI 3 itu yang tadi, yang sebelumnya, yang giving instruction, yang mengerjakan worksheet itu. Jadi itu yang KI 3, yang KI 4 dalam KD 3.4. Ini adalah dokumentasi saat melaksanakan micro teaching. Lalu terkait dengan itu, maka saya memberikan rekomendasi kepada sekolah untuk kalau bisa alangkah baiknya jika disediakan LCD di setiap kelas agar tidak makan waktu juga untuk kami guru-guru dan yang lainnya dalam menyiapkan pembelajaran sebelumnya begitu. Juga Pak Lukman selalu mengevaluasi praktik micro teaching kami yang awalnya itu saya waktu itu di kelas pernah dievaluasi bahwa ketika saya menjelaskan alangkah baiknya jangan ketika saya menyuruh siswa
tidak menulis atau mencatat, tapi menyuruh siswa untuk mendengarkan saya. Jadi tidak berbarengan saya menjelaskan dan juga siswa mencatat. Itu membuat siswa tidak fokus dan tidak mengerti dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian alhamdulillah sudah saya perbaiki di praktik micro teaching yang setelahnya. Juga Mr. Lukman selalu mengingatkan untuk jangan lupa mereview materi yang sebelumnya. Dan juga menegaskan di akhir pembelajaran apa yang diajarkan pada hari itu dengan melakukan atau membuat kesimpulan atau refleksi bersama-sama di akhir pembelajaran. Itu, Ma'am. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Next. Laki Las, Laki Luk, laki-laki penuh lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mungkin saya presentasinya nggak panjang-panjang, Mem. Pada intinya sih sama seperti siapa? Ya, jangan panjang-panjang. Pada intinya sama seperti Mbak Amda, Mem, karena satu guru pamong. Itu kemarin saya di sekolahan itu, kalau untuk pengajarannya lebih apa ya? Lebih ke seperti guru-guru yang lain pada umumnya. Jadi ke kelas cuma bawa buku paket. Saya kan ngajar kelas 7 sama kelas 9. Jadi beli buku paket kelas 7 dan kelas 9 sama dengan Mbak Amda. Buku yang dipakai untuk siswa itu loh, Mem. Nah, ketika di kelas saya ngajarnya lebih condong ke apa namanya? teacher center ya, Mem ya. Yang berfokus pada guru itu. Cuma siswa peserta didik itu setiap kali pembelajaran saya suruh untuk membaca latihan berbicara bahasa Inggrisnya, dan itu saya tunjuk secara random. Dan ada juga beberapa siswa itu yang saya suruh untuk memberikan example di setiap akhir materi. Jadi setelah pembahasan nanti kita membuat contoh, dan itu nanti salah satu siswa memberikan contoh di depan. Terus untuk terkait materinya kemarin ada materi artikel, tabel, terus untuk kelas 9 ada materi prosedur teks, seperti itu, Mem. Kalau untuk penugasan, karena yang masuk PTM itu tidak seluruh siswa, jadi setelah akhir pembelajaran itu saya share tugas di grup BA dengan siswa, supaya sama mengerjakan tugas. Dan teman-teman yang PTM itu juga saya tunjuk beberapa orang untuk menjabri teman-teman yang lain, supaya ketika ada teman yang tidak PTM, tidak paham sama tugasnya, dibantu untuk menjelaskan. Untuk perihal nilai, saya nilainya mengumpulkan secara jabri ya, Mem, ke Pak Arianto. Itu saya list berdasarkan keaktifan siswa. Karena ini kan sistemnya kayak gonta-ganti ya, Mem, ya. Ada yang PTM, ada yang tidak gitu. Jadi saya menilainya itu berdasarkan keaktifan di grup, respon mereka di grup, sama waktu mengumpulkan tugas. Jadi bisa saya amati kalau siswa peserta didik yang responnya bagus di grup itu rata-rata mengumpulkan tugasnya duluan daripada yang kurang respon. Akhirnya itu saya jadikan acuan penilaian. Mungkin seperti itu, Mem, presentasi dari saya. Kurang Fine. lebihnya, mohon maaf. Yeah, fine. Thank you very much. I will address one question for each one of you. I will start from Ervina, ya. Yes, Presentasi duluan tadi. Baik. Ervina, from your experience teaching in MTSN 2, itu modeling atau hal apa yang saudara pelajari dan menurut saudara itu paling bagus dan nanti akan saudara adopsi untuk pembelajaran saudara di masa depan?
Untuk pembelajarannya itu kemarin Pak Lukman itu memberi tahu kepada kita, Anis dan Vina, tentang Siti. Jadi sekarang itu sudah ganti ke Siti, karena kemarin kan kita sempat diberitahu tentang pembelajaran 21st century, terus 4 skill, yang menekankan literasi. Lah untuk sekarang ini kita itu sudah di computational thinking, dan kemarin itu Pak Lukman sempat sudah memberikan filenya ke kita via grup, namun belum saya baca lebih lanjut ya Mem, karena kemarin di PPT juga itu sempat ada kayak isian untuk tentang Siti itu tadi, komponen-komponen yang diajar itu apa aja. Jadi mungkin kita juga ingin mempelajari tentang lebih lanjut, soalnya memang Siti ini kan masih baru juga. Jadi nanti dari pedoman yang diberikan sama Pak Lukman itu dapat dibuat tindak lanjut untuk mengajar yang selanjutnya. Gitu, Mem. Ya, secara garis besar computational teaching itu apa? Belum saya pelajari seutuhnya sih, Mem. Kayak namun kemarin itu sempat kayak hampir sama, jadi pembelajarannya itu lebih ke fokus di teacher student, jadi nggak cuma fokus di teacher center aja. Kalau kemarin itu kayak ada bahasanya memang kurang dikenali ya, karena memang baru dan agak lupa. Mungkin kayak tadi itu cuma ada, namun kayak ada pembelajarannya itu, kalau bahasa Inggris kan memang kayak role play, discussion, gitu. Jadi kita lebih mengaktifkan siswa dengan metode-metode pembelajaran yang sudah diajarkan gitu, Mem, yang kita ketahui. Jadi pembelajarannya itu nggak hanya monoton dengan mereka mendengarkan guru menerangkan atau hanya menulis jawaban gitu, Mem. Jadi ada beberapa variasi yang dikembangkan. Siti tadi computational teaching apa computational thinking? Sebentar, Mem, saya baca dulu detailnya. Anis mungkin bisa jawab, soalnya Anis Enggak, juga. loh, aku tanya kamu kok. Anis jawab. Oh iya, ya, bentar, Pertanyaannya Mem. saya gimana? Ya, saya buka filenya dulu, Mem. Kalau computational itu apa namanya? What I understand is about computation, algorithm, codes, nah, semacam-macam itu ya. Computational, Mem, ternyata. Nah, ya computational apa T-nya? Iya, computational thinking. Thinking, not teaching kan? Iya, thinking. Ya, oke. Thank you. All right, thank you, Ervina. Now go to the second one, Hamda. Yeah, Hamda. Okay, Hamda. If you want to improve the quality of your teaching, which one that you will redo in much better way, and why? Mungkin lebih ke ini, Mem, bahan ajar mungkin ya, Mem. Kenapa bahan ajarnya? Karena kan itu mungkin kekurangan saya juga. Jadi karena setiap minggunya itu sebenarnya saya dan Mas Jamal itu menghandle 4 kelas. Jadi 2 kelas 7 dan 2 kelas 1 kelas 9. Jadi untuk weekend itu waktunya itu habis untuk merekap nilai, membuat latihan soal dan lain-lain. Nah, untuk bahan ajarnya itu mungkin kurang maksimal gitu, Mem. Jadi ya mungkin kalau misal udah kepepet waktunya benar-benar habis itu, kita buatnya itu kayak, kalau saya sendiri buatnya itu PowerPoint yang simple. Nah, sedangkan kalau masih usia-usia, terutama untuk usia SMP itu kan
butuh video animasi dan lain-lain yang itu lebih lebih menarik gitu, Mem. Jadi untuk video animasi juga masih sangat terbatas. Untuk PowerPoint juga enggak itu, tapi saya ketika waktu Zoom dan pembelajaran tatap muka, saya berusaha menjelaskan semaksimal mungkin. Cuma mungkin di bahan ajarnya ini menurut saya kurang maksimal gitu membuatnya. Gitu. Okay, good. Why not using the already existing material that you can explore in your you can explore online in the internet? Iya, untuk sebenarnya itu saya juga mikirnya kalau cari dari YouTube yang mungkin itu native speaker itu kan lebih bagus. Tapi karena di Google Classroom itu juga tuntutannya membuat bahan ajar dan lain-lain, itu khawatirnya kalau cuma ambil dari YouTube itu bukan karya saya gitu loh, Mem. Jadi bukan dari pekerjaan saya. Jadi saya kadang gitu mix. Waktu itu juga pernah punya Anis kan waktu semester 5 atau berapa itu waktu semester kemarin itu ada video animasi. Jadi saya bikin PowerPoint-nya untuk menjelaskan ulang jika siswa itu masih bingungan. Jadi poin-poin saya jelaskan lagi. Tapi untuk awalnya itu saya kasih video animasi dari punyanya Anis yang karena emang sama KD-nya saat kemarin itu main micro teaching gitu. Tapi untuk yang lainnya saya berusaha buat sendiri agar sama juga seperti standarnya. Soalnya kan kalau misalnya saya ambil dari YouTube ya, Mem, contoh-contoh kalimatnya itu agak susah. Sedangkan untuk kelas-kelas yang saya ajar ketika saya observasi kemampuan muridnya itu masih sangat rendah. Jadi di sana itu kalau saya dan teman-teman lihat itu ada kelas yang memang dia itu bisa semua. Nah, untuk yang benar-benar nggak bisa itu emang separah itu gitu. Memang maksudnya kalau misal contoh-contoh kata-katanya susah, mungkin itu akan lebih berat ke mereka. Jadi saya juga cari kata-kata, contoh kata-katanya yang ringan, yang mungkin mereka pernah dengar gitu. That's all. Thank you. Anis. Anis, among the skills, you've got professional skill related to your language, you've got pedagogical skill related to the teaching and learning, you've got social skill in which your interaction and then relationship with the school community. Ya, dari kegiatan PLP ini, which one that you think you get the most benefit? Oke. Jadi dari kegiatan PLP ini, tentunya yang paling banyak saya dapat adalah tentang pedagogical skill itu tadi. Karena jujur ini pengalaman pertama saya, benar-benar pengalaman pertama saya untuk mengajar real secara langsung, karena sebelumnya saya juga belum pernah, walaupun ngajar privat ataupun apapun, ini benar-benar pengalaman pertama saya. Jadi melalui PLP ini, setelah dimodeling oleh guru Pamong dan melihat bagaimana guru Pamong mengajar, bagaimana tekniknya dan lain-lain, selain juga dari teori yang selama ini diajarkan di perkuliahan, saya merasa ya PLP ini menjadi ajang bagi saya untuk mempraktekkan show semua teori yang saya pelajari, juga apa yang dimodelkan ke guru Pamong. Gitu. Selain itu ya, itu yang paling benefit kalau menurut saya. Yang lain-lainnya ya tambahan. Alright, thank you. Yeah, Mas Jamal, Akilas. From all of the teaching processes that you have practice, ya, dari semua latihan praktek yang sudah dilalui, yang mana yang menurut Mas Jamal have done the best? Yang paling bagus yang mana? Yang ketika apa? Dan mengapa kok itu yang paling bagus? Ini berkaitan materinya atau praktek kegiatan mengajar? Praktek mengajarnya. Iya. Menurut saya ketika praktek mengajar yang paling bagus itu ketika waktu istilahnya
rencana pembelajaran kita itu bisa teraplikasikan sesuai dengan waktu, Mem. Enggak, Karena lah ya waktunya kan itu yang pas mana gitu maksudnya Bu Asmi. Yang pas mana? Yang pas mengajar di kelas berapa, materi apa gitu. Terus mengapa kok itu yang paling bagus dibandingkan yang lain? mengajar di kelas 7, Mem. Mm-mm. Mengajar di kelas 7 dengan materi articles. Dan Mm-mm. materi-materi berikutnya itu menurut saya best karena antusias yang pertama. Mm-mm. Kalau kelas 7 Apa itu yang membuat mereka antusias? yang membuat mereka antusias itu sebetulnya simpel, Mem. Karena nggak pernah sekolah, akhirnya ketika sekolah senang. Berbeda dengan kelas 9, justru itu malah sebaliknya. Mereka pernah sekolah istilahnya luring di kelas, terus mengalami daring beberapa tahun, dan ketika kembali lagi ke sekolah itu semacam kayak males gitu, rasa-rasen. Tingkat kehadiran peserta didik kelas 9 pun tidak setertib kelas 7. Alright. Okay, so it's more on the motivation ya, karena mereka motivated, mereka ingin kembali ke sekolah gitu kan, yang kelas 7 ya. Iya, Mem, betul. Nah, nanti berarti mereka merasa menarik ke sekolah itu ya. Menarik, merasa menarik, dan setiap ada instruksi dilaksanakan dengan baik, Mem. Nah, di masa yang akan datang, apa yang mau dilakukan Mas Jamal supaya sekolahnya itu bisa menarik siswa sehingga meskipun kelas 9 mereka akan tertarik untuk datang? Kira-kira apa yang mau dilakukan Mas Jamal? Mungkin ke metode pembelajarannya aja, Mem. Karena saya ngerasa kalau di kelas 9 menggunakan pembelajaran teacher center itu ya kurang menarik juga bagi mereka, terlebih mereka usianya ya usia remaja yang biasanya sama kayak media, media grafis. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, boleh dijawab atau boleh tidak, boleh dijawab sekarang, boleh dijawab nanti, atau boleh dipikirkan saja. Mas Jamal ini kan post travel ya, apakah kira-kira kalau misalnya siswanya itu diajak outdoor outdoor learning itu akan menjadi bagian yang metode yang menarik juga untuk mereka menurut Mas Jamal? I'm so sorry, Mem, Padahal ini agak crowded di sini. Iya, Mas Jamal itu lah post travel sih, ya. Kira-kira kalau siswanya diajak keluar outdoor learning gitu, apakah itu juga menjadi salah satu metode pembelajaran yang kira-kira bisa memotivasi siswa untuk belajar atau menyukai sekolah? Ya, insya Allah, Mem, insya Allah. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Mas Jamal. Kita tunggu ajakan Mas Jamal untuk kelompok MTS Negeri 2 diajak jalan-jalan. Yang ngono Hamda ya. Alright, thank you very much teman-teman untuk presentasinya, and good luck untuk laporannya. Nanti Bu Asmi baca dulu ya. Bu Asmi baca dulu. Semoga bisa segera Bu Asmi selesaikan. Yang penting artikelnya bisa segera diselesaikan. Itu ya. Oke, baik. Sehat selalu karena ini weekend. Silakan kalian menikmati weekend. Cukup aku saja yang tak bisa menikmati weekend. Kalian nikmatilah weekend ya. Oke, thank you very much. Ya apa nih? Itu terkait jurnal artikel ya, Mem ya. Alhamdulillah kita ini sekarang masih dalam, kemarin karena kita benar-benar padat banget, jadi kita masih dalam proses computational, masih compute datanya, dan untuk result itu baru gambaran besarnya aja, belum diketik secara written yang rapi banget. Itu teknisnya bagaimana, Mem? Apa nanti Mem koreksi dulu? Gini, terus dibikin dulu, karena kan kalian harus segera submit kan untuk laporan. Dibikin dulu sampai final, ya, dibikin dulu sampai final. Dikirimkan ke email IJET, jangan OJS.
Ya, jangan OJS, tapi ke emailnya Ijet. Nanti kalau sudah, baru Bu Asmi koreksi dengan detail. Yang penting Oh, tagihan, iya iya iya. yang penting tagihan submit kan itu tagihannya submit kan, bukan accepted Iya, kan. Nah, submit. yang penting tagihan submitnya itu terpenuhi. Ya, untuk kualitas kita boleh setelahnya, gitu. Oke, siap. Ya, gitu Jadi ya. tidak perlu ke Mem Asmi menunggu revisi dari Mem Asmi. Enggak, ya. Yang penting tagihan submit selesai, setelahnya kita poles, gitu ya. Oke, siap. Terima kasih, Oke. Mem. Ya, thank you. Stop record.